wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian bertemu kembali dengan Bunimas. Kita akan belajar tentang IPA. Untuk belajar IPA, Ibu memiliki aturan-aturan, ya, sama halnya seperti guru-guru yang lainnya. Aturannya itu yaitu pertama adalah setiap pembelajaran IPA semua siswa wajib hadir. Jadi harus hadir ya, dan harus mengisi daftar hadir. Lalu yang kedua, siswa mengerjakan tugas, ya. Kemudian kalau sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan, kalian setor ke Google Classroom. Lalu yang ketiga, siswa harus mengikuti ulangan, ya. Lalu kalau kalian berhalangan, maka tolong memberitahukan alasannya kenapa, supaya kalian bisa ikut remedial. Lalu yang keempat, KKM MIPA itu adalah 75. Jadi kalau Ibu mengadakan ulangan, nilai ulangan kalian itu 74 gitu ya, itu berarti belum mencapai KKM. Berarti langkahnya adalah kalian harus belajar lagi untuk melakukan yang namanya remedial, yaitu ulangan kembali ya, dalam pokok bahasan yang sama. Nah, nanti remedial ini nilainya tidak boleh di bawah 75 lagi, tapi harus minimal 75. Jangan sampai kalian bisa nilainya 74, kalian langsung menemui Bunyimas, aku mau mengadakan remedial dong Bu. Terus kalian tidak belajar. Ibu kan nggak tahu kalian belajar apa tidak di rumah ya. Ibu oke kalau kalian mau remedial gitu ya. Jadi akhirnya Ibu mengadakan remedial. Ternyata hasil remedialnya itu justru di bawah nilai ulangan yang aslinya. Tadi Ibu katakan ulangan asli dapat nilai 74. Kalian remedial ternyata dapatnya 50. Nah, itu Ibu kecewa sekali. Kenapa? Karena kalian tidak ada usaha untuk memperbaiki nilai, tidak belajar, asal ikut remedial saja. Itu Ibu tidak mengendaki hal itu ya. Jadi kalau memang ingin meminta remedial dengan Ibu, tolong belajar supaya hasilnya minimal KKM. Syukur-syukur hasilnya di atas KKM ya. Lalu untuk semester ganjil ini kita ada 5 bab. Lalu yang keenam, siapkan diri kalian untuk belajar dan siapkan buku untuk sarana belajar. Tentunya juga tolong siapkan HP dan kuota. Oke, kita bab pertama untuk belajar di kelas 8 ini adalah tentang gerak. Ya. Perhatikan ini tentang gerak. Perhatikan Ibu sedang diam. Kemudian Ibu berputar. Ibu berputar dan berputar. Ya. Gerakan Ibu berputar tadi dikatakan Ibu bergerak atau tidak? Pasti kalian sudah berpikir, oh Bunyimas bergerak itu, ya. Dalam konsep IPA yang Ibu lakukan tadi, Ibu tidak bergerak. Kenapa? Karena posisi Ibu tetap berada pada tempatnya. Seperti itu ya. Kalau walaupun seperti tangan ini kan kalau kita lihat ini seolah-olah tangan ini adalah bergerak. Ya, apakah dia bergerak? Tidak. Kenapa? Karena posisinya tetap berada di tempatnya. Jadi bagaimana sebuah benda dikatakan bergerak? Sebuah benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi dari titik acuan atau dari titik awal di mana dia sebelum bergerak. Contoh seperti tadi, Ibu berada di sini. Andaikan ini posisi Ibu bergerak adalah posisi A, ya seperti tadi posisi A. Kemudian Ibu berjalan ke posisi B. Nah, posisi Ibu dari A tadi ke posisi B ini berarti Ibu mengalami perpindahan tempat dari posisi awal yaitu posisi A. Perbuatan yang Ibu lakukan tadi dikatakan bahwa Ibu sudah melakukan yang namanya gerak. Oke? Jadi sebuah benda dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan posisi dari titik acuan atau titik awalnya. Nah, dalam bergerak Ibu melakukan ada yang dinamakan dengan lintasan, lalu ada yang dinamakan dengan jarak, ada yang dinamakan dengan perpindahan. Ya, apa sih itu lintasan? Nah, seperti ini Ibu bergerak. Nah, ya, ini Ibu menempuh yang namanya lintasan. Melalui namanya lintasan, ya. Ibu bergerak seperti ini, Ibu melalui nama lintasan. Apa sih lintasan? Lintasan itu adalah tempat yang dilalui benda yang bergerak. Jadi tempat yang dilalui benda yang bergerak, tadi seperti Ibu bergerak seperti ini. Nah, tempat yang Ibu lalui ini dinamakan dengan lintasan, ya.
Ketika ibu berjalan melalui lintasan, ibu menempuh yang namanya jarak. Ini jarak. Nah ya, seperti itu. Apa itu jarak? Jarak adalah seluruh lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan posisi awal maupun posisi akhir. Jadi seperti tadi, ibu berada dari A, ibu berjalan ke B, lalu ibu berjalan lagi, kemudian ibu berjalan lagi. Ini ibu menempuh jarak, tapi tidak memperhatikan posisi awal ibu di mana, posisi akhir ibu di mana. Ya, beda dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu lintasan yang ditempuh, tapi memperhatikan posisi awalnya di mana dan posisi akhirnya di mana. Ya, contohnya tadi, ibu berada di A, ya, ibu bergerak, sampai sini. Ibu ngalamin perpindahan nggak? Tentunya iya, berpindah dari A ke B. Nah, itu ibu ngalamin perpindahan. Tapi ketika ibu balik lagi ke sini, apakah ibu berpindah? No. Kenapa? Karena posisi awal ibu di A, posisi akhirnya pun di A. Artinya ibu tidak berpindah. Paham, Nak? Jadi kalau perpindahan harus memperhatikan di mana posisi awal dan di mana posisi akhir. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh ini. Ada seorang anak berada posisi awal yaitu di A. Dia bergerak menuju ke posisi di B. Ya. Untuk bergerak dari A ke B, anak tersebut menempuh jarak 100 meter. Setelah nyampe di B, anak tersebut balik lagi ke A. Kemudian balik lagi ke B. Dan balik lagi ke A. Apakah jarak yang ditempuh sama dengan perpindahan yang dia tempuh? Jawabannya adalah tidak sama. Why? Mengapa? Tadi sudah Ibu katakan, kalau jarak tidak memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Jadi semua gerakan dianggap positif. Jadi ketika dia bergerak dari A ke B, itu adalah 100. Ketika dia bergerak dari B ke A, 100. Dari A ke B, 100. Dari B ke A lagi, 100. Semuanya berharga positif karena tidak memperhatikan posisi awal dan akhir. Jadi 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100, jarak yang ditempuh adalah 400. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan dia memperhatikan di mana posisi awalnya dan di mana posisi akhirnya. Jadi kita lihat ketika dia berada di posisi A, dia ke B, dia berpindah sejauh 100 meter. Karena dia ke arah kanan, maka dia positif 100 meter. Ketika dari B ke A, dia bergerak kebalikannya, yaitu ke arah kiri, maka nilainya negatif 100. Lalu dia bergerak lagi dari A ke B, ke kanan lagi, berarti positif 100. Dan dia bergerak dari B ke A, berarti negatif 100. Jadi kalau secara matematik kita lihat 100 dikurang 100 ditambah 100 dikurang lagi 100. Hasilnya adalah 0. Dengan kata lain, dia posisi awalnya di A, ke B, kembali ke A, kembali lagi ke B, dan kembali lagi ke A. Artinya posisi awal di A dan posisi akhir pun di A. Berarti anak ini dikatakan tidak mengalami perpindahan atau perpindahannya adalah 0. Paham ya, Nak ya? Jadi kalau perpindahan memperhatikan ke arah kanan dia bergerak positif, ke arah kiri dia bergerak negatif, ya, seperti itu. Nah, lalu kita lihat posisi awal di A, posisi akhir di A. Berarti kembali lagi di A, berarti dia tidak mengalami yang namanya perpindahan atau tidak berpindah. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Lalu gerak dibedakan menjadi 2. Ada gerak lurus, ada gerak ada 3 gerak lurus, melingkar, dan parabola. Ya, gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Kalau melingkar, lintasannya berbentuk lingkaran. Kalau parabola, berbentuk setengah lingkaran. Seperti itu. Gerak lurus dibedakan menjadi 2. Ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Yang kita pelajari dulu adalah gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Adalah
gerak lurus yang kecepatannya tetap, atau V sama dengan tetap. Kecepatan itu adalah lambangnya V. Ingat ya, kecepatan lambangnya V. Dirumuskan bahwa V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, S itu adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter per sekon, T itu adalah waktu, satuannya sekon. Kecepatan rata-rata itu rumusnya adalah S1 ditambah S2 ditambah S3 dan seterusnya dibagi T1 tambah T2 tambah T3 dan seterusnya. Apa itu S1? S1 adalah jarak tempuh pada detik pertama, S2 adalah jarak tempuh pada detik kedua, S3 adalah jarak tempuh pada detik ketiga. Jangan ditambahkan lagi dengan S lilin atau S mambo ya. Cukup seperti itu. Lalu T1 itu adalah waktu pada detik pertama, T2 waktu pada detik kedua, T3 adalah waktu pada detik ketiga. Kemudian contoh soalnya, ada sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap 72 km per jam dalam waktu setengah menit. Tentukanlah kecepatan benda tersebut. Ya, berapa ya kecepatan benda tersebut? Kita lihat di sini. Kecepatan tetap. Nah, ciri GLB tadi sudah Ibu katakan kecepatannya adalah tetap. Ini ciri GLB. Kecepatan tetap. Jadi soalnya ada kata-kata sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Kata-kata kecepatan tetap menunjukkan bahwa gerak yang dilakukan adalah GLB, yaitu 72 km per jam. Tadi Ibu katakan kecepatan adalah lambangnya V, berarti diketahui V 72 km per jam. Karena kita tahu bahwa kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon, di kelas 7 sudah diajari ya tentang besaran dan satuan. Dia termasuk besaran turunan dengan satuan meter per sekon, maka kilometer per jam harus kita rubah dulu dalam meter per sekon. Gimana caranya nak? Caranya adalah kilometer kita ubah menjadi meter. Ya, turun 3. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti dia turun 3. Kalau Ibu tuliskan di sini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi kilometer turun 1, 2, 3. Berarti kalau turun sekali turun dikali 10, kalau 3 kali turun berarti dikali 1000. Berarti 72 kali 1000, satuan yang tadi semula kilometer dirubah menjadi meter. Lalu per, ini per artinya dibagi, jam kita jadikan detik. 1 jam adalah 60 menit, 1 menit adalah 60 detik. Berarti 1 jam adalah 60 kali 60, berarti 3600. Makanya dia di sini jam kita jadikan detik, yaitu dibagi 3600. Paham ya nak? Oke, sekarang 0 di sini 2 dicoret, 2 dicoret. Lalu 72 dibagi 36 adalah 2. 2 kali 10 adalah 20. Maka kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Oke. Lalu dia dalam waktu setengah menit. Ingat, ini setengah menit. Ya, sedangkan satuan dari waktu itu adalah sekon. Sudah dikatakan bahwa satuan waktu adalah sekon. Oke, salah ini ya. Ini satuannya meter. Tadi jarak yang ditempuh satuannya meter. Tolong diperbaiki ya. Jarak yang ditempuh adalah satuannya meter. Jadi tadi menit, setengah menit kita jadikan detik. 1 menit adalah 60 detik. Maka setengah dari 60 adalah 30. Ditanya adalah kecepatan. Tadi sudah Ibu katakan kecepatan lambangnya adalah V. Berarti ditanya V. Jawab V sama dengan S per T. Berarti S-nya tadi adalah S-nya. Salah ya. Ditanya aturan bukan tentukan kecepatan. Sorry. Tentukanlah jarak yang ditempuh. Mohon maaf, sini tentukanlah jarak yang ditempuh karena kecepatan sudah ada. Jadi tentukanlah jarak yang ditempuh. Berarti kalau jarak itu lambangnya adalah S. Ya, ini S. Berarti ini mohon maaf, ini salah. Berarti kita cari yaitu S sama dengan V kali T.
Berarti P-nya berapa? 20 meter per second, kita kalikan 30. Berarti jarak yang ditempuh adalah 20 kali 30 adalah 600. Satuannya meter. Oke, mohon maaf nak kalau di sini ada kesalahan. Nah, jadi yang ditanyakan tentukanlah jarak benda tersebut gitu ya. Oke, sampai di sini yang Ibu jelaskan. Nanti ada tugas dari Ibu. Tugasnya adalah di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan dan kirim kembali ke Google Classroom. Lalu kemudian di Google Classroom juga ada pembahasan tentang tugas yang minggu lalu. Tolong kalian pelajari dan untuk kalian nanti ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.